Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hanafijal, redaktur senior Tribun Sumsel Sriwijaya Post. Tribuners, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang memanjakan sebenarnya, tentang pariwisata di Sumatera Selatan. Ini selalu menjadi perbincangan ya, karena wisata itu biasanya memang sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan, dan bisa dinikmati. Nah, untuk berbicara lebih dalam tentang pariwisata di Sumatera Selatan, kita sudah menghadirkan seorang sosok yang baru, yaitu sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, yaitu Bapak Dr. Haji Rudi Irawan, SOS MSI. Halo, Pak Rudi, apa kabar? Halo Kak Api, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, wah luar biasa nih. Kabarnya baru Pak di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Iya betul, jadi baru 32 hari. Baru 32 hari, luar biasa nih. Tentu masih mengeksplor ini apa yang akan menjadi tugas-tugas untuk mengembangkan pariwisata di Sumatera Selatan, Pak ya. Iya. Baik, Pak Rudi, sebelum kita sampai ke sana, mungkin Pak Rudi bisa cerita sedikit sih, punya pengalaman apa sih sehingga Pak Rudi bisa sampai ke posisi ini. Jadi bagaimana sih jenjang karir Bapak sehingga menjadi Kepala Dinas Pariwisata sekarang ini? Ya, terima kasih Kak Api. Jadi ya syukur alhamdulillah saya 32 hari nih. Hari ini diamanahkan oleh Pak Gubernur untuk memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ada dua di situ menangani masalah kebudayaan dan juga pariwisata. Tentunya dua tugas ini sebetulnya ya cukup berat, dan apalagi masalah kebudayaan ya. Kebudayaan itu menyangkut karakter juga, karakter individu, masyarakat, dan juga terutama secara besarnya ya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Dan secara untuk pariwisata kita akui kita mempunyai objek-objek wisata yang cukup bagus, bisa kita andalkan, dan ini yang ke depan ini bagaimana kita berkolaborasi dengan kabupaten kota. Karena yang punya wilayah ini kan kabupaten kota, di 17 kabupaten kota. Objek wisata ini ya bagaimana ke depan ini destinasi-destinasi wisata ini bisa menarik orang untuk datang, baik itu dari daerah-daerah lain ya yang lebih bagus lagi dari mancanegara seperti itu. Ya, tema kita adalah Sumsel Bersole. Sumsel Bersole ini objek-objek wisata andalan Sumatera Selatan. Kalau kita bicara soal bersolek, tentu banyak hal yang dilakukan, Pak. Namanya bersolek, mungkin berias, bersiap-siap, menyambut tamu. Apa yang kita lakukan untuk menghadapi itu? Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa kita tersebar di 17 kabupaten kota, tentunya objek-objek ini, dan karena wilayah kita cukup luas, jadi kami mencoba sebetulnya di awal ini memetakan bahwa pintu masuk wisata di Sumsel ini pasti di Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi, dan juga ini karena kita ada bandara yang sudah standar internasional dan bandara internasional yang sudah terbuka dengan dunia luar. Dan kita juga kami juga memetakan bahwa ada pintu masuk lagi nih di daerah kita yang ada akses bandara langsung, yaitu Kota Lubuk Linggau misalnya. Apakah mungkin nanti beberapa daerah yang dekat dengan pintu-pintu masuk ini dia terkoneksi. Jadi orang datang itu tidak hanya maksudnya ke satu objek wisata saja yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, karena ya dengan penyebaran yang cukup jauh, jadi akses transportasi kita juga menjadi penghambat juga kita orang untuk dari satu objek wisata ke objek wisata lain di kabupaten kota yang menyebar ini. Karena jarak tempuhnya cukup jauh ya, Pak, harus kita akui bahwa ini menjadi masalah juga kan. Misalnya kita punya Danau Ranau yang begitu cantik dengan Gunung Seminung. Gunung Seminung. Cuma orang mau datang ke Danau Ranau dari Palembang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh juga. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan. 8 sampai 9 jam bisa. Nah, ini yang apakah mungkin nanti dengan ada akses bandara juga di Oku Timur ya kalau tidak salah gitu, apakah bisa lewat situ atau mungkin kita dengan provinsi lain
misalnya masuknya dari Lampung. Iya. Nah, itu kan dari misalnya wisatawan dari yang berkunjung ke Lampung apa di daerah situ dekat Krui misalnya, Iya. bisa terkoneksi dengan Danau Ranau. Danau Ranau, Kita ya. harus bisa membuka Banding Agung ya. membuka juga kolaborasi dengan bukan hanya antar kabupaten kota, tapi juga dengan provinsi lain. Mungkin ke depannya seperti itu. Iya. Kemudian kita juga ya objek-objek wisata yang ada khususnya misalnya di Kota Palembang juga mulai kita benahi juga. Iya. Dan juga bagaimana supaya menarik orang untuk datang. Iya. Kita wisata kuliner kita sekarang cukup ngetop juga misalkan pempek segala macam itu udah kalau di Indonesia cukup lama udah ya, tahu semua ya. Ngetop ya, pempek Udah kalau Selang. hebat lah ya, Iya, gitu iya. kan seperti itu. Nah, mungkin dengan wisata kuliner, mungkin juga kita bagaimana wisata religi kita. Iya. Dan sekarang Pak Gubernur ada program baru yaitu health tourism, wisata kesehatan. Health tourism. Bagaimana potensi-potensi pelayanan kesehatan kita, baik medis maupun non medis, nanti kita gali ini supaya orang minimal orang tidak berobat keluar, seperti itu kan. Iya. Kalau perlu orang luar yang sekarang datang ke kita untuk berobat seperti itu. Karena fasilitas kesehatan kita lengkap gitu ya. Ya, fasilitasnya sudah mulai lengkap. Kemudian sebetulnya tenaga-tenaga medis kita pun sudah cukup mumpuni banyak lah ya. yang apa ya, yang dikenal oleh orang-orang dari luar provinsi ini. Betul. Nah, terutama di Palembang. Palembang ini banyak sekali ya objek-objek wisata, terutama objek wisata sejarah ya. Kemudian seperti apa? Jembatan Ampera, kemudian ada museum, ya beberapa museum, kemudian ada Pulau Kemaro gitu ya. Nah tentu ini namanya kita bermenah, tentu banyak kendala-kendala yang dihadapi ya. Karena orang kadang mau datang ke Sumsel, ke Palembang, mungkin juga bingung ini kira-kira mau kemana, mau apa, siapa yang akan jadi guide, kemudian kemana saja objek-objek yang akan didatangi. Nah, itu bagaimana kira-kira persiapan dari Bapak sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menghandle persoalan-persoalan itu? Ya, jadi kita dalam beberapa hari terakhir ini terus berkomunikasi, kita bertukar pikiran dengan para pelaku wisata yang ada di Kota Palembang khususnya ini, bagaimana kita ke depan ini mempersiapkan destinasi wisata yang paket-paket wisata yang siap dikunjungi, yang akan kita jual misalnya ke para wisatawan. Dan juga dengan pemerintah Kota Palembang, dengan Dinas Pariwisatanya kita juga mulai intens juga komunikasi, dan nanti kita ingin ada kolaborasi kami dari provinsi dengan pemerintah kota khususnya yang menangani kebudayaan dan pariwisata. Kita harus sama-sama nih. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri karena objeknya ada di Kota Palembang, fasilitasnya ada di Kota Palembang, fasilitas hotel, kemudian transportasi seperti itu. Jadi ini yang mungkin kerjasamanya, kolaborasi kita ke depan akan kita semakin kita tingkatkan. Itu. Tapi memang apakah paket wisata yang sudah disiapkan itu memang sudah sudah ada atau memang masih di dalam proses pendekatan dengan Pemkot maupun ada pihak-pihak yang berafiliasi, misalnya Asita yang punya kompeten bidang itu? Sebetulnya selama ini sudah terjalin, dan paket-paket itu sebetulnya ada. Tinggal sekarang bagaimana kita mengemasnya lagi mengemasnya lagi supaya semakin menarik lah, semakin menarik dan membuat orang tertarik pastinya kan. Yang namanya orang jualan kita kan, yang kita jual ya paket wisata. Kenapa harus ke Palembang, harus ke Sumatera Selatan? Apa yang bisa mereka lihat? Apa yang bisa menjadi kenangan selama mereka berada di daerah kita. Nah ini yang mungkin variasi-variasi dari paket-paket itu mungkin ke depan itu perlu kita sama-sama pikirkan lagi supaya lebih menarik tadi. Konkretnya apa Pak yang dilakukan atau langkah-langkah konkret dari Dinas Pariwisata untuk mendorong paket-paket wisata ini menjadi sesuatu yang menarik minat tentu wisatawan dari lokal maupun mancanegara hadir ke sini ini. Ya kita coba susun dari beberapa destinasi wisata itu
yang mungkin jarak tempuhnya dalam satu hari itu tidak terlalu memakan waktu. Sehingga banyak tempat-tempat yang bisa mereka kunjungi. Itu yang pertama mungkin. Kemudian yang kedua juga kita mencoba selain mereka menikmati katakanlah apakah itu kuliner, apakah itu objek wisata. Makanya tadi kita juga mencoba mengemas juga yang wisata kesehatan tadi kan. Jadi sambil mereka jalan-jalan mungkin mereka juga bisa melakukan medical check up seperti itu kan. Nah ini yang harus kita enggak orang itu datang hanya untuk satu tujuan misalnya, hanya sekedar menikmati pempek misalnya kan, mungkin seperti itu kan. Nah mungkin dengan kita menjual sejarah kita bahwa di sini pusat kerajaan Sriwijaya. Nah potensi misalnya taman wisata kerajaan Sriwijaya mungkin harus kita benahi bahwa orang tujuan ke situ bisa saja untuk edukasi, edukasi pendidikan. Oh, di sini pusat kerajaan Sriwijaya misalnya. Di sini pernah lahir atau seorang raja Sriwijaya yang besar. Kemudian di sini ada Kesultanan Palembang yang dulu sangat misalnya religius seperti itu. Nah ini mungkin yang harus kita kembangkan ke depan. Cerita-cerita itu yang mungkin harus. Berarti memang ini jadi salah satu kendala ya kenapa itu kurang muncul atau kurang terekspos, karena cerita-cerita itu kan belum dikemas secara baik gitu sehingga itu menjadi daya pikat sebenarnya. Ya mungkin kalau dulu kita mengenal kerajaan Sriwijaya dari pelajaran sejarah saja. Betul. Dengan kemajuan teknologi dan informasi mungkin ada dalam bentuk lain kita bagaimana mengenalkan kerajaan Sriwijaya ini, apakah dalam bentuk animasi cerita di media sosial atau sebagaimana. Nah ini juga harus kita kerjasamakan juga dengan mungkin konten-konten kreator ya seperti itu ya, bagaimana mengemas ini ke depan, karena sekarang orang enggak lagi baca sejarah kan, sekarang orang pegangnya di HP aja udah tahu nih kerajaan Sriwijaya. Oh dulu ada Bala Putra Dewa misalnya seperti itu kan. Dulu ada Sultan Mahmud Badarudin II di Kesultanan Palembang seperti itu misalnya. Nah ini yang orang harus kadang-kadang kan wisatawan itu kan ada sesuatu yang dia cari kan misalnya kan. Oh dia pengen gimana sih kerajaan Sriwijaya dulu bisa besar misalnya seperti itu. Nah, cerita-cerita tentang sejarah dan budaya itu juga yang mulai mungkin sekarang harus kita expose mungkin melalui dengan cara-cara yang sekarang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kemajuannya seperti itu. Mungkin juga perlu semacam guide yang membimbing para wisatawan untuk mendatangi objek-objek wisata yang ada, kemudian memberikan edukasi, penjelasan tentang keunggulan atau sejarah objek-objek itu. Apakah kita Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah mengedukasi sejumlah guide misalnya Pak untuk memberikan panduan-panduan seperti itu atau melibatkan pihak-pihak lain? Iya. Makanya sekarang ini di tahap awal ini kita masih menyatukan visi misi lah ya dengan para pelaku wisata yang mereka betul-betul terlibat langsung, termasuk perhimpunan guide tadi. Ini sudah ada sebetulnya, lembaganya ada, orang-orangnya ada. Nah ini yang bagaimana nanti mungkin kita juga ada rencana kita diskusikan ini bagaimana mungkin ada satu cerita yang memang membuat orang itu tertarik misalnya kan untuk hadir, bagaimana mengenang atau melihat sisa-sisa kebesaran kerajaan Sriwijaya seperti itu kan. Nah itu yang mungkin kalau selama ini mungkin kita hanya menunggu orang datang saja kan. Betul. Sekarang bagaimana kita mengundang orang datang gitu kan, buat tertarik seperti itu. Nah, termasuk salah satunya kan yang baru saja dilakukan itu ada ribuan orang, mungkin puluhan ribu yang datang untuk menghadiri ziarah kubro itu Pak. Ini suatu event yang besar, bahkan ada tamu-tamu dari mancanegara hadir juga. Nah, bagaimana Bapak melihat ini? Apakah ini memang sesuatu yang menarik tapi belum dikemas secara baik, atau bagaimana ke depan sehingga ini bisa menjadi daya pikat yang eventnya bisa lebih besar, memberikan efek yang positif bagi
wisata di Sumsel ini. Iya, memang ya seperti ziarah kubro kemarin. Iya. Ya, ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya. Betul. Ada ketertarikan baik dari daerah lain maupun masih di Sumsel juga untuk sama-sama berziarah lah ya. Betul. Berziarah karena ya, yang namanya manusia itu kan ada manusia dan harapan. Betul. Kita ini kan semuanya berharap semua dengan berdoa kita berharap untuk dikabulkan seperti itu kan. Nah, termasuk ya ini bisa menjadi event yang ke depan itu bisa terus kita kembangkan. Tapi ada yang menarik lagi. Iya. Bagaimana kalau ziarah itu bisa dilakukan setiap hari kan? Iya, Nah, dengan orang rutin datang, 2 bus datang, 2 bus datang, 2 bus datang. Tidak hanya setahun sekali. Nah, seperti itu ya, gitu kan. Jadi ini yang mungkin yang harus kita kita pelajari bersama lah ya. Mungkin jangan sampai kita berdoa bersamanya rame-rame pada saat ziarah kubro aja kan. Nah, mungkin setiap hari mungkin dari kabupaten kota ada 1 bus datang berziarah, mungkin dari luar kota juga seperti itu. Nanti di Jawa juga kita melihat kan orang dari Sumatera banyak nih ziarah religi, wisata religi ke Jawa gitu. Nah, bisa nggak kita membuat itu juga ya, orang wisata religi juga ke daerah kita. Nah, ini yang menjadi sebenarnya persoalannya apa supaya kita bisa paling tidak bisa melakukan apa yang dilakukan di Jawa sana gitu Pak. Untuk wilayah kita termasuk objek wisata ziarah tadi. Ya, mungkin ya perlu perlu nanti harus kita diskusikan bersama lah ya, bahwa dengan mungkin termasuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama gitu kan. Budayawan gitu Pak. Budayawan. Bagaimana bahwa ziarah itu, berdoa itu kan bisa setiap saat. Iya. Enggak pada saat masa-masa tertentu saja seperti itu kan. Jadi itu. Nah, ini yang bagaimana formatnya itu kan. Itu. Iya. Nah, baik. Kalau kita kembali ke kuliner ya. Palembang ini kan memang jadi salah satu objek yang menariknya adalah kuliner ya. Makanannya, empek-empeknya. Makanan ikan tuh beragam Pak ya. Bukan aja empek-empek sebenarnya kan. Banyak sampai puluhan mungkin. Puluhan macam gitu Pak ya. Nah, bagaimana mengemas ini supaya orang ketika tidak hanya wisatawan lokal, tapi wisatawan mancanegara pun juga tertarik datang ke sini makan pempek, tapi dia juga bisa menikmati wisata-wisata yang lain. Seperti dari Malaysia kan mereka senang selain makan senang dengan objek sejarah gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, itu tadi. Memang kalau saya katakan di awal kalau wisata kuliner kita ya sudah take off lah ya, kalau pesawat itu udah mulai terbang lah ya, wisata kuliner. Udah makanan khas kita pempek seperti itu kan. Itu sudah kalau di Nusantara ini termasuk di negara tetangga kita sudah luar biasa seperti itu. Tinggal lagi bagaimana ke depannya itu ini menumbuhkan nanti UMKM pelaku ekonomi kreatif lainnya kan, supaya ekonomi kita bergerak ini. Dan kita ada beberapa event nasional kemarin olahraga, malah tingkat penjualan pempek dan kuliner kita di bawah orang dalam 1 minggu 10 hari itu bisa meningkat 7 sampai 10 kali lipat kan, seperti itu. Nah, ini yang ke depan ini bagaimana ini mungkin variasi dari pempek ini mungkin nanti perlu kita kembangkan juga kan. Betul. Apalagi sekarang ini kan banyak nih. Nah, ini mungkin yang dengan ahli-ahli kuliner kita nanti gimana nih? Pempek ini nanti jangan sampai orang mencapai stuck bosannya pempek. Mungkin dalam bentuk apa lagi nih seperti itu kan? Pengembangannya ya. Iya, pengembangannya pempek kan udah macam-macam nih, pempek isinya udah macam-macam. Isi keju juga sudah ada misalnya kan. Mungkin nanti pempek rasa stroberi mungkin kita bikin kan seperti itu kan. Termasuk kemasannya. Nah, termasuk kemasan tadi supaya lebih menarik seperti itu. Ini yang ininya. Nah, juga sekarang kan itu tadi kalau hanya pempek mungkin ya sudah banyak dikenal. Tapi sekarang juga sebenarnya ada kopi, Pak. Betul. Kopi Sumsel juga lagi gencar-gencarnya dikembangkan. Dan banyak sekali sekarang kafe-kafe yang dikelola oleh anak muda itu mengembangkan kopi. Gimana menurut Bapak soal ini? Memang ada beberapa daerah di Sumatera Selatan menjadi penghasil kopi kan, dan
sekarang berkembang di kota-kota, di Palembang, di kota-kota besar lainnya di Sumsel ini, Iya. tempat nongkrong-nongkrong anak Betul. muda itu kan Iya. alasannya ngopi semua itu kan. Iya, Nah, iya. sekarang selama ini produksi kopi kita ini kan kita yang punya kopi cuma daerah lain yang mengakui Punya nama. yang punya namanya kan, oh kopi itu benar Iya. kan, padahal itu kopi Semendo, kopi Iya, Lahat, betul. kopi Pagar Alam seperti itu kan, Iya. kopi dari Oku Selatan. Iya. Nah, ini yang ke depan ini bagaimana mungkin dengan wisata kuliner itu, ini juga bisa membawa ada kopi dari daerah kita ini menjadi katakanlah orang luar itu tahu dan mengakui loh bahwa memang kopi dari Sumatera Selatan itu nikmat misalnya. Bagi penikmat kopi itu kan tahu dia nih, kopi ini seperti apa, kopi ini seperti apa. Nah, ini yang mungkin kita perlu ke depan ini lebih meningkatkan lagi ya, menggairahkan lagi dengan melibatkan anak-anak muda ini. Mungkin mereka yang membuat usaha kuliner, kopi, tempat nongkrong, itu harus kita perkenalkan dengan produk kopi dari daerahnya masing-masing. Iya. Jangan nanti dia produk kopi, dia beli kopi dari luar, padahal itu asalnya dari produk kita sendiri. Nah, ini yang harus ada kolaborasi juga nih dengan pelaku usaha, dengan wisata kuliner, dengan yang memproduksi kopi di daerah kita masing-masing. Sehingga ketika orang ngopi di Palembang terasa beda dengan kopi tempat lain. Betul, karena kita punya ciri khas dan nikmat gitu, penikmat kopi itu. Jadi bukan hanya pempek, tapi kopi juga. Betul. Nah, untuk Palembang, Bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan sedang bersolek tentang mengembangkan objek-objek wisata andalannya. Tapi banyak juga kendala yang dihadapi. Jadi bukan hanya kendala alam atau faktor jauh dekatnya, tapi juga ada sisi-sisi lain, keamanan. Kemudian ada sisi vandalisme yang sering mencoret-coret itu. Nah, ini tantangan-tantangan seperti ini kan juga memberikan pengaruh kepada sektor objek wisata kita. Gimana? Ya, semua program pemerintah itu kan pasti membutuhkan dukungan dari masyarakat. Nah, apalagi ini program di bidang kepariwisataan. Iya. Ya, yang namanya wisata, yang pertama pasti harus aman. Iya, betul. Nah, yang menciptakan kondisi aman ini kan kita semua. Ya kan, tanggung jawab kita semua, masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini yang menumbuhkan kesadaran ini nih. Yang menjadi tugas kita bersama, baik dari individu, lingkungan terkecil, keluarga, bagaimana kita menciptakan rasa aman untuk orang datang berwisata ke Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sebagus apa, seindah apapun tempat wisata, kalau keamanan itu sudah kesan-kesan tidak baiknya keluar, nah ini yang susah kita untuk kedepannya itu orang mendatangi tempat kita. Nah, ini yang mungkin kita harus menumbuhkan kesadaran di masyarakat dengan rasa aman, orang datang, di situ ekonomi bergerak. Ya, ekonomi bergerak kan untuk mereka yang ada di lokasi-lokasi wisata itu. Nah, ini yang harapan kita ke depan, yang bisa membuka lapangan pekerjaan, misalnya kan. Kemudian dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar lagi. Nah, ini yang rasa aman itu saya rasa menjadi jaminan bagi kita, wisata kita untuk lebih maju ke depan. Iya. Terus apa harapan-harapan Bapak ke depan terhadap pengembangan objek wisata yang ada di Sumatera Selatan ini? Ya, harapan kita mempunyai potensi wisata sejarah tadi. Nah, wisata sejarah ini seperti Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Palembang, dan juga daerah-daerah lainnya yang ada di kabupaten kota. Ini bisa kita gali ini. Kita gali karena orang berwisata itu kan tidak hanya melihat keindahan mata saja kan. Dengan objek yang ada di depan mata, mereka kadang-kadang butuh cerita-cerita mungkin yang memberikan kesejukan, kenyamanan pada saat mereka datang seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu juga kita
gali juga ya. Yeah. Mungkin di sinilah konektivitasnya dengan budaya tadi, budaya lama mungkin yang bagus, kesenian lama harus lebih kita angkat lagi sekarang, kita angkat lagi ya untuk mengimbangi orang datang itu, mereka perlu tahu juga ini latar belakangnya apa seperti itu kan. Nah ini yang antara budaya dan pariwisata saya rasa nggak bisa dipisahkan juga. Tidak hanya alamnya ya kan, jadi latar belakang yang ada pun orang mau tahu juga kan. Oh ini kenapa indah misalnya, seperti itu. Baik. Terus kan memang satu hal lagi terkait dengan objek wisata yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ke depan mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi panduan untuk masyarakat ya, atau mengundang orang-orang dari luar untuk datang ke Palembang. Sebenarnya kita punya apa istimewanya objek wisata yang ada di Sumatera Selatan? Mungkin bisa Bapak sampaikan. Iya, jadi Provinsi Sumatera Selatan ini mempunyai keindahan alam yang tersebar di 17 kabupaten kota. Selain keindahan alam itu, kita mempunyai adat istiadat budaya yang sangat santun, yang sangat menarik, dan juga menjadi warisan dari nenek moyang kita dulu. Kemudian juga kita mempunyai wisata sejarah, saya katakan tadi. Oh, di sini pernah berdiri sebuah kerajaan besar, Kerajaan Sriwijaya yang dulunya bisa menyatukan Nusantara sampai ke wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Dan ini ada jejak-jejak kebesaran itu yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang ini. Dan ini menjadi daya tarik, mungkin daya tarik orang untuk datang. Kemudian kita juga ada wisata religi juga, yang mungkin bisa kita kembangkan lagi ke depan. Dan sekarang ada satu program Pak Gubernur yang ke depan ini mau menjadikan bahwa kita ini salah satu pusat wisata kesehatan. Karena ada potensi baik itu secara medis maupun non medis, bahwa orang datang ke Sumsel ini tidak hanya menikmati kuliner, tidak hanya menikmati keindahan alam, tidak hanya menikmati budaya, tapi juga bisa menjaga kesehatan dan mengobati, seperti itu kan. Nah ini yang harapan ke depan itu. Ya minimal orang kita tidak berobat keluar lah, seperti itu kan. Harapannya lagi kita orang luar yang datang ke tempat kita untuk berobat dalam hal wisata kesehatan. Baik ya. Baik, cukup Pak? Cukup kan? Cukup, baik. Tribuners, demikian perbincangan kita panjang lebar mengenai objek-objek wisata terkemuka, objek wisata utama di Palembang, Sumatera Selatan. Dan tentu ini menjadi bagian dari upaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan untuk menjaga agar objek-objek wisata ini mempunyai daya tarik yang bisa mengundang para wisatawan dan baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara datang, hadir, kemudian menikmati objek wisata yang ada di Sumatera Selatan. Tribuners, kita sudah berbincang dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Rudi Irawan, SSOS MSI. Terima kasih atas perbincangannya, atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak bisa terwujud ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Baik Tribuners, demikian perbincangan kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan pembicaraan yang berbeda. Salam.